Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nuraila dari kelas B3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tata kelola perusahaan, yang dimana materi yang saya ambil dari mata kuliah presentasi tata kelola perusahaan itu adalah peran perusahaan dalam pembangunan. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini peran perusahaan dalam pembangunan itu ada 3 poin penting, yang dimana mencakup hakikat pembangunan, kemudian peran perusahaan dalam pembangunan. Selain di samping itu ada juga peran perusahaan sebagai agen pembangunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi peran perusahaan dalam pembangunan, kita mengetahui terlebih dahulu hakikat dari pembangunan itu sendiri. Nah, di sini ada dua ahli yang mengemukakan pendapat tentang hakikat pembangunan. Di sini ada menurut Riyadi, yang dimana definisi pembangunan itu adalah suatu usaha atau proses perubahan dan tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat dan individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Jadi pembangunan itu akan terlaksana jika ada yang berkehendak di dalamnya gitu. Kemudian ada juga menurut Totok Mardikanto, yang dimana secara umum pengertian pembangunan beliau menjelaskan bahwasannya pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, kemudian dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat, atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan ataupun memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya itu peran perusahaan dalam pembangunan. Sebelum ke peran, kita mengetahui pengertian dari perusahaan terlebih dahulu. Nah, perusahaan itu adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi yang menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat. Kemudian mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Itu merupakan pengertian dari Fuadi 2003. Nah, jadi perusahaan itu adalah yang melakukan kegiatan produktivitas produksi gitu. Jadi di dalamnya akan ada karyawan, akan ada barang-barang yang diproduksinya, ada kegiatan operasionalnya, ada tata kelolanya di dalam perusahaan tersebut itu. Kemudian peran perusahaan juga mencakup dua hal pokok, diantaranya bentuk usaha berupa organisasi atau badan usaha. Perusahaan juga mencakup jenis usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan. Yang pastinya perusahaan pasti selalu menginginkan keuntungan ya. Nah, kemudian peran perusahaan. Peran perusahaan itu seperti apa sih? Nah, di sini ada peran perusahaan bagi perekonomian negara di Indonesia. Ada beberapa aspek yang merupakan peran dari perusahaan untuk perekonomian Indonesia, yang dimana yang pertama itu membantu meningkatkan produksi nasional, yang kedua menciptakan kesempatan dan lapangan kerja, yang pastinya ketika perusahaan berdiri gitu, ketika ketika seseorang mendirikan perusahaan, pastinya mereka itu membutuhkan orang kan, atau karyawan gitu. Jadi orang yang tadinya tidak bekerja juga akan menjadi terbantu gitu dengan adanya perusahaan yang berdiri gitu.
Kemudian membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan pendapatan. Ini juga sangat berguna sekali ketika perusahaan-perusahaan baru gitu yang masih membutuhkan karyawan gitu. Jadi yang tadinya tidak bekerja, yang tidak mempunyai pendapatan, yang tidak mempunyai penghasilan, itu akan terbantu sekali gitu, dan menjadi sama rata dengan orang yang sebelumnya bekerja gitu. Jadi sangat membantu sekali ya pendirian perusahaan itu gitu bagi perekonomian negara Indonesia ini. Kemudian membantu pemerintah mengurangi pengangguran, ini yang pastinya sudah sudah sangat membantu masyarakat sekali dalam mengurangi pengangguran, yang mana banyak sekali disebutkan bahwa di datanya itu bahwa di Indonesia itu banyak sekali pengangguran yang mereka itu dari segi ekonomi kurang, dari pendapatan mereka minim gitu. Jadi alangkah baiknya perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi pengangguran gitu di Indonesia. Kemudian menambah sumber devisa bagi pemerintah. Nah, ini sumber devisa itu apa? Devisa itu adalah investasi yang dilakukan oleh bangsa atau perusahaan di Indonesia, tapi mereka itu melakukan investasinya itu di luar negeri. Nah, tentunya akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk mata uang asing, yang dimana mata uang asing itu nilainya itu berada di atas kita gitu. Jadi akan lebih banyak keuntungannya gitulah. Nah, maka dari itu mata uang asing yang diterima oleh kita tentu saja menjadi tambahan devisa bagi perusahaan ataupun bagi negara gitu. Kemudian meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak. Semakin banyak perusahaan yang berdiri, maka semakin banyak juga pajak yang masuk ke negara kita gitu kan. Kemudian yang terakhir itu membantu pemerintah memakmurkan bangsa. Nah, ketika di Indonesia penganggurannya itu berkurang gitu karena karena pendirian perusahaan yang dilakukan gitu. Jadi sebagian dari pengangguran itu bisa merasa sejahtera karena mereka sudah mempunyai penghasilan gitu. Jadi entah di tahun keberapa gitu negara Indonesia akan memiliki 0 pengangguran. Itu sangat jauh ya teman-teman, jauh dari perkiraan. Alangkah sangat baiknya jika pengangguran di Indonesia itu bisa semuanya bekerja gitu. Maka ketika semua pengangguran bekerja, maka ya rakyat Indonesia akan merasa sejahtera gitu, makmur bangsanya. Nah, kemudian peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Yang ketiga, itu membayar pajak. Nah, kemudian peran perusahaan dalam pembangunan itu apa aja? Nah, di sini peran dalam kegiatan produksi atau kegiatan produksi yang dilakukan bila tersedia faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja, uang ataupun dana, bahan baku atau bahan pembantu dan metode dari kerja tersebut. Peran dalam kegiatan distribusi meliputi fungsi pertukaran, fungsi penyedia fisik, dan fungsi penunjang ataupun upaya-upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain gitu. Kemudian peran yang lainnya adalah dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian peran tanggung jawab sosialnya juga dan lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan lingkungan sosial. Jadi ada hubungan timbal balik lah dari perusahaan untuk masyarakat, dari masyarakat untuk perusahaan gitu. Selanjutnya, peran perusahaan sebagai agen
pembangunan. Nah, dari kegiatan perusahaan telah membantu pemerintah dalam hal menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membangun berbagai fasilitas ekonomi. Dalam hal investasi asing menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembangunan negara. Tidak hanya perekonomian secara mikro, secara makro juga meliputi sektor industrialisasi, infrastruktur, transfer teknologi, kualitas populasi urban, dan lain-lain. Jadi peran perusahaan dalam pembangunan itu sangatlah penting. Selain juga dalam menciptakan lapangan kerja gitu, itu adalah merupakan poin penting gitu. Selain daripada itu, maka sumber devisa kita juga bisa naik gitu. Kemudian investasi dan kegiatan-kegiatan operasional yang sudah dijelaskan tadi itu akan sangat berdampak bagi negara kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang tersampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.